Halo Sobat CPNS, kali ini kita bakal membahas mengenai soal pengukuran nih. Namun, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel kami dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah agar tidak ketinggalan. Yuk, mari kita mulai. Soal yang pertama, sebuah pekerjaan dapat dilakukan oleh A sendirian itu dalam waktu 16 hari. Lalu, B sendirian dalam waktu 12 hari. Dan jika dibantu C, maka mereka dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 3 hari saja. Jadi kalau mereka bekerja bersama-sama, mereka bisa menyelesaikan selama 3 hari. Nah, waktu yang dibutuhkan oleh C agar dapat menyelesaikan pekerjaan itu sendirian, itu berapa hari? Itu yang ditanyakan. Nah, 1/3 itu sama dengan 1 per A ditambah 1 per B ditambah 1 per C. 1/3 sama dengan, kita masukkan nilai A dan B-nya, 1/16 ditambah 1/12 ditambah 1 per C. Sehingga 1/3 sama dengan, kita selesaikan dulu pecahan yang ini. Samakan penyebutnya dengan nilai 48. 48 dibagi 16 itu 3. 48 dibagi 12 itu 4. Ditambah 1 per C. Sehingga nilainya menjadi 1/3 sama dengan 7/48 ditambah 1 per C. Maka 1 per C itu sama dengan 1/3 dikurangi 7/48. Hasilnya adalah 9/48. Nah, ini nilai 1 per T. Jadi 9/48 itu sama dengan 1 per T. Maka nilai T-nya, di sini ya, nilai T-nya sama dengan 48 dibagi 9. Atau bisa kita tuliskan dengan 5, 1/3. Jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Sebuah mobil membawa 4 karung beras dengan berat yang berbeda. Karung pertama memiliki bobot 3,6 kuintal, karung kedua beratnya 265 kg, karung ketiga berbobot 0,3 ton, serta karung keempat memiliki berat 2160 ons. Maka hitunglah keseluruhan berat beras yang ada dalam hitungan kilogram. Oke. Diketahui di sini ada yang pertama ada 3,6 kuintal. Lalu ada 0,3 ton dan 2160 ons. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam kilogram. 1 kuintal itu 100 kg, maka 3,6 kita kalikan 100 kg itu sama dengan 360 kg. Lalu 1 ton itu 1000 kg, maka 0,3 kita kalikan 1000 kg. Sama dengan 300 kg. Lalu untuk yang ons itu kita bagi 10. 2160 dibagi 10 kg. Sama dengan, kita coret, jawabannya adalah 216 kg. Nah, setelah semua besaran kita ubah ke dalam kilogram, lalu kita hitung atau kita jumlahkan berat beras keseluruhannya, di mana 360 kg ditambah 300
kilogram ditambah, jangan lupa yang ininya kita tambahkan juga, 265 kilogram ditambah 216 kilogram sama dengan 360 ditambah 300 ditambah 265 ditambah 216, itu hasilnya adalah 1186 kilogram. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal yang ketiga. Di sini ada soal bahwa umur Pak Doni 3 kali umur Angga. Umur Pak Doni sekarang 30 tahun lebih tua dari umur Angga. Umur Angga dan umur Pak Doni berturut-turut adalah umur Pak Doni kita misalkan, umur Pak Doni itu sama dengan D misalnya, dan umur Angga sama dengan A, sehingga D itu sama dengan 3 kali umur Angga. Lalu umur Pak Doni 30 tahun lebih tua dari umur Angga, sehingga D sama dengan A ditambah 30 karena lebih tua. Nah, nilai D pada persamaan pertama ini kita masukkan ke dalam persamaan kedua. Maka D-nya kita ubah menjadi 3A sama dengan A ditambah 30. A-nya kita pindahkan ke ruas kiri, 3A dikurangi A sama dengan 30. 3A dikurangi A sama dengan 2A sama dengan 30. A sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi umur Angga itu 15 tahun. Nah, untuk umur Pak Doni kita masukkan persamaan 2, A ditambah 30, sehingga A-nya 15 ditambah 30. 15 ditambah 30 itu sama dengan 45 tahun. Jadi umur Angga dan umur Pak Doni berturut-turut adalah 15 tahun dan 45 tahun. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal yang keempat. Andi menaiki sebuah bus dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7.30. Lama perjalanan yang ditempuh oleh bus tersebut adalah 2 jam 35 menit. Maka pukul berapakah Andi tiba di Bandung? Jadi Andi ini berangkat pada pukul 7.30 dan menghabiskan waktu T-nya itu 2 jam 35 menit. Nah, ini kita langsung tambahkan aja ya. Dari 7.30 kita tambahkan 2 jam 35 menit. 5, 6, 9, 0. Nah, karena 1 jam itu 60 menit, maka yang 65 menit ini kita ubah menjadi jam. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jam 10.05. Jawabannya adalah yang C. Soal yang kelima, itu jika uang sejumlah 64.500 dibagi untuk 4 orang dengan ketentuan mendapat Rp 2.000 lebih banyak. Jadi A, dia mendapat 2.000 lebih banyak dari B dan lebih sedikit 6.500 dari C. Dan C mendapat 3.500 lebih banyak dari D. Maka yang ditanyakan adalah selisih antara jumlah uang terbanyak dan tersedikit. Nah,
sini itu A katanya mendapatkan uang lebih banyak daripada B. Berarti B ditambah 2.000. Karena lebih banyaknya 2.000 ya. Lalu A juga lebih banyak dari B dan lebih sedikit Rp 5.600 dari C. Jadi A itu sama dengan C dikurangi 6.500. Itu. Jika C mendapat 3.500 lebih banyak dari D, lalu C mendapatkan uang lebih banyak dari D itu 3.500. Seperti itu. Maka selisih antara jumlah uang terbanyak dan tersedikitnya berapa? Nah, di sini kita bakal mengetahui persamaan B-nya itu sama dengan A dikurangi 2.000. Lalu di sini juga didapatkan bahwa C sama dengan A ditambah 6.500. Lalu untuk D itu sama dengan C dikurangi 3.500. Nah, gitu. Dan total keseluruhannya itu adalah 64.500. Berarti A ditambah B ditambah C ditambah D itu sama dengan 64.500. Kita masukkan semuanya. A-nya itu kita masukkan ke persamaan ini dan kita ganti variabel B, C, dan D dengan variabel yang memiliki variabel A. Maka A-nya kita tetap A, B-nya kita ganti menjadi A dikurangi 2.000. Lalu C-nya menjadi A. C sama dengan A ditambah 6.500. Lalu untuk D-nya, kan C itu tadi udah diketahui nih, A plus 6.500 dikurangi 3.500. Sehingga D itu sama dengan A ditambah 3.000. Nah, kayak ini jadi A ditambah 3.000. Sama dengan 64.500. Nah, ini jadi A-nya ada 4A ditambah 7.500. Ini kita 6.500 ditambah 3.000 dikurangi 2.000 itu hasilnya 7.500. Sama dengan 64.500. Maka 4A itu sama dengan 57.000. Ini 64.500 dikurangi 7.500 menjadi 57.000. Maka A itu sama dengan 14.250. Itu nilai A. Sekarang kita cari nilai B-nya. Nilai B sama dengan 14.250 dikurangi 50 ya. 50 dikurangi kelebihan nolnya. Dikurangi 2.000 sama dengan 14.250 dikurangi 2.000 hasilnya adalah 12.250. Lalu untuk C-nya itu 14.250 ditambah 6.500 hasilnya adalah 20.750. Lalu untuk D-nya itu sama dengan 17.250. Nah, ini nilai A-nya 14.000, B-nya 12.000, C-nya 20.750, dan D
17.250. Sehingga nilai yang paling besar atau yang mendapatkan uang terbanyak itu adalah yang C, 20. Tulis di sini aja. 20.750 dikurangi yang paling sedikit itu 12.250 sama dengan ini 50-nya habis, 7 kurangi 2, 5, 8.500. Jawaban yang tepat adalah yang B. Bagaimana? Mudah kan? Bagaimana mudah kan, sobat? Nah, mungkin ini hanya sebagian kecil dari soal-soal CPNS TIU. Nah, jika kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru dari kami dan jangan lupa subscribe sekarang juga ya. Salam Sobat CPNS. Cari kelas tryout online untuk CPNS 2021. Kini, tryoutcpns.id hadir sebagai solusi yang bisa jadi pilihan. Kami akan menyediakan tryout sekaligus kelas online untuk pembahasan soal di setiap pekan, video pembelajaran interaktif, paket soal dan pembahasan lengkap, serta dapatkan bonus menarik lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera daftar di www.tryoutcpns.id.